kita siap puji sembah Tuhan hari ini, amin? Amin. Mari sama-sama kita sorakan. Woo! Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama nyatakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Bisa semangat dari ini, amin? Amin. Dengan imanmu nyatakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukur, kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak muda masih semangat, amin. Yang Amin. masih semangat boleh sorakan haleluya. Haleluya. Sebab Engkaulah yang layak untuk dipuji Tuhan. Sebab Engkau layak untuk kami tinggikan Tuhan. Sama-sama dengan iman nyatakan, Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Sorak-sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak
nyatakan Kau Yesus, Yesus batu penjuru. Dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Penganut yang bangkit dan hidup, haleluya, haleluya, Engkau mulia, haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Sama-samanya sing, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata bagi setiap hidup kami, Tuhan. Sorak-sorakan haleluya. Dengan iman menyatakan agung, agung dan perkasa, mulia dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus agung dan perkasa, mulia dan berjaya. Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, dengan iman menyatakan, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami, Tuhan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari sama-sama beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Sorakan haleluya. Mari siapkan hatimu yuk. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Kita ucapkan terima kasih kita atas penyertaannya selama seminggu penuh. Yes God. We want to sing. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King.
Nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you broke heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of, come on, say wonderful. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Oh Lord, let worship Him. Oh, your name are beautiful. That could not hold you, the failed door before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. You have no rival. Yes, Lord. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand again. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. Let's sing it out. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand again. What a powerful name it is. The name of, let's say you have no rival. You have no rival. You have no equal.
What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of. Mari dengan lebih lembut lagi sama-sama nyatakan. Name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yes, you are great. Let's worship Him. Oh Lord, yours is the kingdom, my God. Hallelujah. Let's worship Him with all of my heart. Jesus, you are everything to me. Let's sing it out, God. Let praise our God. You are great more than anything. Lord, yes, Lord. Come fill this place with all Holy Spirit. Yes, Lord. Hallelujah. Let's sing now. Jesus, you are so great. You are greater than anything. Jesus. Yes, Lord. Come fill this place with your Holy Spirit. We want to feel you, Lord. We want to feel your love. That could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. Heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you. Mari dengan segenap hatimu sama-sama nyatakan. The kingdom, yours is the glory, yours is the name above all. Sing it out, you have no rival. Yes, Lord, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom.
terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu yang Kau curahkan bagi kami Tuhan. Ini anak-Mu Tuhan. Kami relakan waktu Tuhan untuk diam Tuhan, mendengarkan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami naikkan pujian pada hari ini dapat memuliakan nama-Mu Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan lidah bibir hamba-Mu Tuhan, agar dapat menyampaikan firman-Mu Tuhan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Welcome back di online service JCN Youth. Senang banget bisa ngeliat teman-teman lagi, teman-teman bisa hadir kembali di platform online ini. Aku harap teman-teman terus sehat dan juga sampai hari ini kalian masih produktif di rumah kalian masing-masing. Yuk sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, aku mau ajak setiap kita untuk sama-sama berdoa kembali untuk kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan terima kasih kalau kami masih boleh Tuhan untuk beraktivitas, kami boleh sehat, kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan melalui online service ini. Dan biarlah Tuhan Engkau jamah, Engkau hadir di setiap tempat dimanapun kami mendengarkan online service ini. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati dan menjamah setiap hati kami ya Bapa. Tuhan urapi, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu setelah kami mendengarkan firman hari ini. Dan kami boleh menjadi garam dan terang-Mu Tuhan. Meneruskan setiap firman-Mu kepada teman-teman kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom sekali lagi. Senang banget teman-teman aku bisa mungkin sharing kembali di online service ini. Aku harap teman-teman juga terus excited sama Tuhan. Kalian masih intim dengan Tuhan dan juga teman-teman masih excited dengan hidup kalian hari-hari ini. Dimana setiap kita mungkin ngalamin PSBB, mungkin harus di rumah, karantina mandiri, gak bisa kemana-mana. Tapi aku percaya teman-teman bahwa setiap kita dimanapun kita berada, Tuhan selalu hadir. Amin. Di rumah kita, di kamar kita, dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai setiap kita. Amin. Hari ini kita sama-sama mau belajar teman-teman. Suatu hal yang menurut aku juga alamin. Dan aku juga pernah bergumul dalam hal ini. Dan aku mau share ke teman-teman bagaimana untuk kita bisa keluar dari pergumulan ini teman-teman. Ada satu habit teman-teman yang menurut aku cukup bukan mengganggu sih. Tapi ini melekat di hidup aku. Dan mungkin teman-teman ada yang ngalamin hal ini juga. Dimana kita butuh sekali yang namanya pengakuan dari orang lain. Atau approval dari orang lain. Atau minimal pujian dari orang lain ya teman-teman. Bahasa Inggrisnya pernah sebut dengan kata yaitu people pleaser. Yaitu orang yang selalu menyenangkan semua orang. Dia selalu berusaha membuat orang lain senang. Tidak pernah berusaha untuk bikin kecewa orang lain. Tidak pernah berusaha untuk menolak orang lain. Dia selalu berusaha bagaimana caranya lewat hidup aku bisa menyenangkan semua orang yang ada di muka bumi ini. Nah ada katanya istilahnya itu people pleaser gitu ya. Orang yang selalu menyenangkan semua orang teman-teman. Percaya aku atau tidak teman-teman. Mungkin aku punya 3 ciri-ciri gitu ya. Mungkin ini bisa menyangkut dengan teman-teman gitu kan. Dan dari 3 ciri ini pun aku juga ngalamin gitu ya secara pribadi. So that's why I want to share the truth ya, the gospel buat teman-teman semua. Ciri yang pertama dari seorang people pleaser adalah dia selalu terobsesi dengan apa kata orang. Nah, seberapa banyak teman-teman yang selalu merasa aku lagi ganti baju, aku baru beli baju yang baru gitu ya. Aku baru ganti model rambut aku gitu kan. Aku baru beli gadget yang baru, tapi kok orang lain gak notice ya. Gak perhatiin apa yang aku miliki saat ini gitu kan. Begitu kalian memiliki suatu hal yang mungkin kamu beli dengan harga yang mahal gitu kan. Dan kamu merasa kok orang lain gak yang notice. Kamu mulai merasa kayak kecewa, kamu mulai merasa kayak apa gua kurang ini ya, gua kurang itu ya gitu kan. Kok kurang dianggap begitu ya. Nah ini adalah mereka pengen banget orang lain itu notice kehadiran dia. Mungkin lewat material yang dia punya, mungkin dari talenta yang dia punya gitu kan. Nah poin yang kedua, ciri yang kedua adalah seorang people pleaser juga dia sensitif terhadap kritikan orang lain gitu ya. Mereka sangat merasa satu kritik itu bisa mengubah hidup dia drastis gitu ya.
Let's say misalnya kamu pernah dipuji oleh 100 orang, cuma gara-gara satu orang kasih negatif komen kepada diri kamu, kamu langsung merasa down, kamu langsung merasa galau, kamu langsung merasa something wrong with myself gitu ya. Kamu merasa ada yang salah dengan diri aku gitu kan. Karena satu negatif komen ini. Seorang people pleaser, dia selalu merasa negatif komen atau kritikan itu benar-benar akan menghancurkan hidup dia totally gitu ya. Nah, contoh misalnya seperti yang tadi, misalnya kita beli baju baru. Let's say bajunya itu nggak branded, ya kan, kaos biasa aja gitu kan. Tapi bagus, fit, cocok dipakai di tubuh kamu gitu ya. Dan kamu merasa, aku keren banget nih pakai kaos ini gitu kan. Tapi orang lain kayak nggak notice, dia merasa biasa aja gitu ya. Tapi one day kamu beli suatu baju yang let's say yang branded, yang brand lagi terkenal misalnya gitu kan. Dan kamu pakai, kamu mungkin pergi jalan, pergi ke gereja dan orang notice. Dua baju baru, yang satu ya branded mungkin harganya juga lebih mahal, yang satu mungkin kaos polos. Yang branded mungkin nyampe di badan kamu gak terlalu bagus, gak terlalu fit, gak terlalu pas gitu ya. Tapi yang kaos ini wah aku kelihatan bagus banget gitu kan. Kayaknya kelihatan body goals-nya banget gitu ya. Tapi orang lebih notice mungkin adalah brandnya. Atau mungkin kamu lagi program diet mati-matian gitu kan. Dan kamu udah ngurangin 2 kilo, 3 kilo. Tapi kok gak ada yang notice ya. Begitu turun 10 kilo gitu kan. Orang langsung bilang, buset kurus banget loh gitu kan. Langsung negatif kritik terus jadi merasa dulu gue kegemukan. Sekarang kekurusan. Gimana sih gitu kan. Akhirnya jadi bingung sendiri. Nah ini adalah ciri-ciri orang yang selalu merasa gue pengen dapat pengakuan atau dapat pujian dari orang lain. Dan dia merasa insecure pada saat diri dia tidak dianggap, tidak dipuji, tidak sama dengan anggota gengnya yang lain. Teman-teman. Dan yang ketiga adalah, ciri yang ketiga adalah dia sulit berkata tidak gitu ya. Dia selalu bilang ya oke, aku bisa kok untuk pelayanan, aku bisa bantu ini Bu, aku bisa bantu ini Pak, aku siap pegang ini, siap pegang itu, aku siap melakukan apapun demi kamu gitu kan. Mungkin sulit berkata tidak karena dia takut membuat orang lain kecewa atau membuat orang lain sedih atau menyakiti perasaan orang lain. Nah ini ada 3 ciri orang yang selalu berusaha untuk menyenangkan semua orang. Tanya apakah teman-teman pernah atau punya hal-hal seperti ini dalam diri kita. Bahwa kalau tanpa pengakuan orang lain, aku merasa down, aku merasa jelek, aku merasa kurang. Dan aku harus berusaha supaya minimal sama dengan seseorang yang jadi role model aku. Nah, tahu gak teman-teman, di Amsal 29 ayat 25 firman Tuhan berkata, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Nah, aku mau highlight di ayat ini adalah takut kepada orang mendatangkan jerat. Jerat itu apa sih? Jerat itu semacam perangkap, teman-teman. Pernah lihat kayak perangkap tikus gitu ya, jebakan beruang kalau di film-film gitu kan, atau jebakan apalah gitu kan. Nah, jerat ini adalah perangkap, teman-teman. Dan di Amsal 29 ayat 25 dikatakan pada saat kita takut kepada orang, itu seperti kita sedang terperangkap, teman-teman. Kita lagi terjerat. Kita lagi terkurung. Kenapa? Karena kita hidup berdasarkan pengakuan orang tapi bukan pengakuan Tuhan. Makanya dibilang tetapi siapa percaya kepada Tuhan dia dilindungi. Kita aman pada saat kita percaya sama Tuhan. Dan Amsal 29 ayat 25 ini ternyata itu sinkron dengan kejadian di Yohanes 12 ayat 42-43. Di sini ada satu kejadian di mana orang-orang Yahudi itu melihat Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi ini melihat bagaimana Tuhan bekerja di Yohanes 12 ayat 42 sampai 43. Dikatakan namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya which is Tuhan Yesus. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Nah di sini ceritakan bahwa orang-orang Yahudi sebenarnya percaya sama Tuhan Yesus. Tapi mereka takut mengakuinya karena mereka takut dikucilkan. Seberapa banyak teman-teman yang mungkin takut untuk berbuat benar, hidup benar karena takut dikucilkan. Ternyata kejadian ini udah pernah ada. Teman-teman, aku mau ajak kita sama-sama belajar hari ini bagaimana kita bisa lepas dari habit ini, mindset ini sama-sama.
Yuk kita sama-sama belajar teman-teman. Ada 3 poin yang aku mau share. 3 hal yang akan kita sama-sama belajar hari ini teman-teman. Bagaimana kita bisa keluar dari mindset ini. Yang pertama adalah kita harus terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai raja atas hidup kita, sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Mungkin kita adalah orang Kristen, mungkin kita udah biasa ke gereja, mungkin kita biasa berdoa, tapi apakah kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat kita pribadi, sebagai raja yang berkuasa atas kita? Apalagi hari-hari ini teman-teman, kita mungkin di rumah, kita mungkin di kamar, kita mungkin gak bisa kemana-mana. Tapi percayakah teman-teman bahwa Tuhan hadir di kamar kita, Tuhan hadir di rumah kita. Tuhan menyertai 24 jam selama kita mungkin ngalamin karantina. Tuhan gak kemana-mana. Tuhan maha hadir, dia selalu hadir. Poin yang pertama, agar kita terlepas dari mindset bahwa gue harus diakui siapa. Pertama kita harus akui Tuhan. Accept God for who He is. 1 Tesalonika 2 ayat 4 dan 6 dikatakan, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian. Sebagai rasul-rasul Kristus. Di sini Paulus bercerita bahwa pada saat mereka melayani Tuhan, mereka nggak pernah pikirin apa yang orang lain katakan, apa yang pendapat orang lain, apa yang netizen katakan gitu ya di luar sana. Dia fokus adalah apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap mereka. Seberapa banyak pada saat tadi aku bilang, pada saat kita menyukakan lebih fokus kepada orang lain, fokus kita mulai pindah teman-teman. Dari yang sebelumnya kita fokus kepada Tuhan, karena kita terperangkap, kita terjerat, fokus kita pindah ke orang lain. Kita lupa sama Tuhan. Tahu gak teman-teman, pada saat kita terjebak untuk mengikuti orang lain, untuk terus diakui orang lain, untuk diatur atau ngikutin tren hari-hari ini gitu ya. Dan gue harus ngikutin tren, kalau enggak gue cupu dan kurang dan mungkin biar dapat pengakuan teman-teman. Pada saat hari-hari ini kita mungkin ngalamin seperti itu seperti kita sedang masuk dalam penyembahan berhala. Kenapa? Karena fokus kita lebih banyak kepada apa yang orang lain atau dunia akui dibandingkan apa yang Tuhan akui dalam hidup kita. Maka yang pertama, Tuhan telah menciptakan kita sempurna teman-teman. Tuhan ciptakan kita yang terbaik. Bahkan di Alkitab pun dibilang bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Kita telah diampunin dan dosa kita telah dicuci bersih pada saat Yesus mati di atas kayu salib dan dia telah bangkit dari kubur 3 hari kemudian. Kita lebih dari pemenang. Kita adalah ciptaan yang paling mulia. Kita adalah garam dan terang dunia. Kita diisi dengan Roh Kudus. Pada saat kisah para rasul menceritakan bahwa pada saat Roh Tuhan turun itu memenuhi setiap kita. Kita juga pewaris kerajaan surga. Kita menjadi God's ambassador. Kita adalah perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Dan kita sangat dikasihi Tuhan. Itu semua ada di Alkitab. Tapi seberapa banyak kita mulai berpikir adalah pada saat gue bisa sesuatu, pada saat gue bisa hebat, pada saat gue punya sesuatu, aku baru diakuin. Aku baru dipuji, aku baru dianggap, aku baru diajak main. Dan poin yang kedua teman-teman adalah terima diri kita apa adanya. Accept ourselves. Terima diri kita. Gak usah pusing apa kata orang. Efesus 2 ayat 10 dikatakan karena kita ini buatan Allah. Kita bukan buatan manusia, kita bukan buatan pabrik, kita bukan buatan mesin, kita ini buatan Allah. How great is that? How awesome is that? Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. How cool is that? Kita ini buatan Allah. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang mulia, yang baik. Tapi seberapa banyak kita lupa dan kita fokus untuk mengerjakan apa yang kita mau. Apa yang mungkin kita nggak bisa. Apa yang mungkin kita didesain bukan untuk melakukan itu. Seringkali kita mungkin menguji atau mencoba atau melatih diri kita untuk melakukan hal-hal yang orang lain bisa lakukan.
Itu sama aja seperti misalnya kita ngetes kalau kalian punya peliharaan kucing di rumah. Kamu merasa gimana ya, gue pengen kucing gue bisa manjat pohon. Which is ya mungkin bisa, cuma susah banget gitu kan. Atau lu mau mencoba gimana anjing gue bisa menyeberangi samudra. Tewas teman-teman gitu kan. Atau mungkin lu beli ikan cupang dan lu merasa aduh ikan cupang gue harus bisa menyeberangi samudra. Nggak mungkin. Mungkin bisa ya, gue gak tahu gitu kan. Tapi itu adalah hal yang mustahil. Seberapa sering kita dalam hidup kita diciptakan untuk A tapi kita melakukan B. Karena orang lain atau teman-teman kita melakukan semua yang B. Kita diciptakan untuk hidup seperti yang mungkin sederhana, mungkin oke. Terus mungkin di lingkungan teman yang baik-baik aja. Cuma kita pengen upgrade, aku pengen upgrade diri aku di naik kalangan yang lebih tinggi misalnya. Dan aku pengen ikut-ikutan gaya hidup yang lebih tinggi. Tapi kamu gak didesain untuk di sana. So in the end, hidup kita akan mengikuti dan akan semakin sulit teman-teman. Dan pada saat kita mulai gagal memenuhi ekspektasi orang, kita mulai merasa diri kita kurang. Kok hidup aku seperti ini Tuhan? Dan kita mulai kesel sama Tuhan. Padahal kita gak didesain untuk itu. Dan poin ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita terima orang lain. Tapi orang lain gak mau terima aku Kak. Tapi orang lain gak suka sama aku dikucilkan. Sama tadi kayak di yang Yohanes tadi bahwa orang Yahudi itu dikucilkan, takut dikucilkan. Aku juga takut Kak. Pada saat aku hidup benar, aku hidup kudus, aku mungkin hidup sederhana, aku gak punya apa-apa. Aku takut ngomongnya Kak. Aku bikin alasan aja, yang penting aku diakuin sama teman-teman aku. Hei, dengar baik-baik. Poinnya, bukan kapan orang lain terima kita. Baru kita terima dia, baru kita terima mereka. Yang Tuhan ajarkan adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukan kasihilah manusia setelah mereka mengasihi kamu. Kita diajarkan bahwa kasihilah manusia lain dahulu. It's okay mereka gak terima kamu, tapi terimalah mereka seperti Tuhan menerima mereka pada saat Yesus mati di atas kayu salib untuk seluruh umat manusia. Dia tidak pilih-pilih, dia mati untuk semua, seluruh, tanpa terkecuali, semua manusia dia tebus. Bukankah itu yang Tuhan ajarkan buat kita? Pada saat kita terima orang lain, kita sedang melakukan firman Tuhan. It's not easy, ya gak mudah. Mereka melihat apa yang ada di luar. Dan mungkin kita juga melihat apa yang ada di luar. Tapi teman-teman seberapa banyak yang mungkin punya hidup di bawah yang kita punya. Mereka punya hidup yang jauh lebih rendah daripada kita. Kalau gak ada yang menerima mereka, siapa yang akan terima mereka? Nilai kita bukan ditentukan dengan apa yang orang pikirkan terhadap kita. Your worth isn't based on what people think about you. Your worth is based on what God thinks about you. Nilai hidup kita ditentukan oleh apa yang Tuhan bikin dalam hidup kita. Apa yang Tuhan planning dalam hidup kita. Apa yang Tuhan ciptakan dalam hidup kita. Bukan apa kata orang, apa yang kita miliki, seberapa banyak harta yang kita punya, seberapa banyak status yang kita punya, seberapa follower yang kita punya. Bukan itu teman-teman, tapi bagaimana Tuhan merancang hidup kita dan bagaimana kita hidup di dalam rancangannya Tuhan. Itu yang paling penting teman-teman. Karena apa kata orang tidak akan pernah mendikte, gak akan membuat kita nyampe di tujuan kita. Tapi apa kata Tuhan akan membawa kita ke finish line yang Tuhan tetapkan buat hidup kita. Untuk kita sampai di goalnya Tuhan, kita harus hidup berdasarkan rencananya Tuhan. Dunia bisa kasih tahu apa? Oh lu gak ikutin trennya gue, lu gak ikutin hartanya yang gue miliki, lu gak ikutin gaya TikTok yang baru, lu gak punya Instagram, lu gak punya HP, parah banget sih. Orang melihat material, orang melihat tren, orang melihat brand. Percaya teman-teman, pada saat kamu ngikutin dia, tahun depan akan berubah lagi. Hari ini kamu punya baju yang mahal, tapi 5 tahun lagi itu jadi baju yang paling murah. It's always change, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Aku mau share satu cerita teman-teman untuk menutup ini. Dulu aku benar-benar sangat mencari jati diri lah ya. Aku dulu belum tahu aku harus let's say pelayanan atau aku harus aktif di dunia luar atau di mana. I don't know.
I'm just trying untuk sebisa mungkin aktif dimanapun aku punya kesempatan itu. Aku punya opportunity itu. So aku mulai let's say pelayanan di gereja dari aku SMP teman-teman sampai hari ini gitu kan. Tapi aku juga selain itu aku aktif di sekolah. Aku aktif di luar, aku aktif di kegiatan di perkuliahan, aku aktif di organisasi gitu ya. Dan aku pengen semua orang itu hadir. Aku hadir di mana-mana. Aku diakuin sama semua orang. Aku dianggap sama semua orang. Meskipun aku cuma let's say divisi yang paling gak guna misalnya gitu ya. Atau divisinya paling mungkin gak dianggap gitu kan. Dulu gue pada saat kuliah aku demen banget untuk ikut dalam kegiatan, event-event gitu kan. Untuk bantu-bantu acara, semua acara aku ikutin teman-teman. Tapi aku cuma pilih satu bidang. Yaitu logistik gitu ya, equipment, perlengkapan. Karena biasa bidang itu yang paling gak ada minatnya gitu kan. Jadi masuk paling gampang juga gitu kan. So aku menjadi seseorang yang sangat mahir dalam perlengkapan teman-teman di kampus. Semuanya aku ikutin teman-teman. Dan aku sering banget teman-teman pada saat event itu biasa harus set up panggung, set up segala macam. Sampai jam 12 malam sampai tidur di kampus, nginep di kampus teman-teman. Terus besoknya minggu aku lanjut lagi ke gereja gitu kan. Karena pelayanan gitu kan. Itu pernah paling parah teman-teman, aku kurang lebih 3-4 hari itu di kampus, di tengah-tengah break tetap ke gereja sambil pelayanan, habis itu pulang dari gereja balik lagi ke kampus teman-teman. So it's a very long week teman-teman, tapi aku berusaha untuk apa? Untuk aku dapat approval orang lain. Aku bukan orang yang kayak fashionist, jadi aku yakin banget selera fashion aku gak akan sebaik orang lain, jadi aku gak berusaha untuk keren gitu kan. Atau hairstyle gue juga gak terlalu modis teman-teman, karena memang bukan itu yang gue pengen. Cuma aku punya kayak satu mindset gitu ya, atau suatu cara pikir adalah gue harus diakuin gitu kan. Meskipun gue yang paling kecil gak apa-apa, yang penting gue diakuin orang lain gitu kan. Apapun yang dia minta, apapun yang dibutuhkan gue iyain. Gue iyain, lu mau kegiatan apa, cara apa, harus ngomong apa, harus nindak apa, it's okay deh, gue lakukan lah gitu kan. Karena gue pengen dianggap. Dan gue percaya Tuhan, gue Kristen dari lahir. Tapi gue terikat dengan apa yang orang lain minta, apa yang orang lain akui. Dan pada saat orang kayak kecewa sama gue langsung rasa, apa yang salah sama gue ya? Apa yang kurang dari hidup gue ya? Apa gue ada yang salah sama dia? Padahal mungkin gak ada yang salah. Padahal mungkin hak gue untuk say no pada saat itu. Tapi itu jadi beban buat hidup gue, dan aku merasa aku harus menghidupi ekspektasi orang, memenuhi ekspektasi orang. Aku harus dapat pujian, aku harus dapat pengakuan, lu bagus juga ya. Walaupun gue bukan orang yang gila hormat juga gitu kan. Dan gue mulai terjebak di sana. Sampai satu hari aku mulai belajar gitu ya untuk kenapa gue harus ikutin mereka. Toh gue punya hidup gue sendiri, gue punya jalan hidup gue sendiri, gue punya cara pikir gue sendiri. Memang betul pada saat gue gak ikut di A gitu ya, oke gue mungkin dikucilkan, gue mungkin kayak gak sekeren mereka. Tapi ternyata ada grup lain yang menerima gue juga. Pada saat gue aktif di gereja, anak kampus, anak sekolah, orang kantor pada bilang, gila lu ya, lu rajin banget gitu kan, kudus banget nih Pak Pendeta gitu kan. Gue dengar itu ya every week lah pasti ada gitu kan. Dan gue gak tersinggung. Gue malah bangga bahwa apa yang aku hidupin ini dilihat orang. So gue juga harus lewat hidup gue harus jadi berkat buat mereka. Supaya yang mungkin ngejek gue, mungkin yang ngebully gue, mungkin yang berpersepsi negatif gitu kan, atau berasumsi yang aneh-aneh, itu mereka bisa dapat berkat lewat hidup gue. Teman-teman percaya atau enggak gitu ya, tahu gak sih kalau sekarang di sosial media, semakin lu banyak drama, semakin lu banyak kasus gitu ya, semakin lu ngaco gitu ya, itu lebih terekspos dibandingkan orang yang hidupnya bener. Bener gak sih? Kayak pada saat lu hidup lu ngaco gitu ya, itu lebih booming dibandingkan orang yang hidupnya lurus-lurus dan bener-bener aja. So pada saat lu dapat exposure yang tinggi, kenapa gak pakai exposure itu untuk menjadi berkat buat orang lain? Tidak harus ngikutin cara orang, karena setiap kita punya cara sendiri. Kalau kita ngikutin cara orang, in the end rencananya Tuhan gak ada fungsinya buat hidup kita. So hari ini kita sama-sama belajar, yuk mulai terima diri kita. Mulai kenali diri kita. Diri kamu, diri aku itu berharga. Diciptakan mulia. So don't waste your life. Don't waste our life. We should live our life to fulfill God's promise.
Karena kita adalah miliknya Tuhan. Dan selamanya kita miliknya Tuhan. Kita bukan milik dunia. Dunia gak berhak apapun untuk mengubah, untuk membentuk hidup kita. Dari awal hidup kita adalah milik Tuhan. Dari awal, dari penciptaan, Tuhan udah membentuk kita di rahim ibu kita. Tuhan udah kenal siapa kita. Cuma masalah apakah kita kenal diri kita? Apakah kita kenal Tuhan yang menciptakan kita? Jangan sampai dunia yang mengenalkan, lu gini aja bro. Yuk kita siapkan hati kita untuk kita angkat lagu ini teman-teman sama-sama. Kita akan, Tuhan kami milik-Mu Tuhan. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Angkat tanganku dan berseru. Aku milik-Mu Tuhan. Ku milik-Mu. Oh, sama-sama kita angkat lagu ini. Sesuai rencana. Amin Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milik-Mu. Ya, aku mau ajak buat semua teman-teman yang menonton ini dimanapun kalian berada. Jika memungkinkan yuk kita tutup mata kita dan kita pakai waktu ini sejenak untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Untuk kita boleh ngobrol sama Tuhan di akhir ibadah ini. Teman-teman, hari ini kita belajar untuk bagaimana mengenali diri kita. Apa yang Tuhan udah ciptakan dalam diri kita. Tuhan begitu mulia dalam menciptakan kita. Tuhan memikirkan end game buat setiap hidup kita, itu yang terbaik. Tetapi mungkin di tengah jalan kita mulai merasa bahwa diri kita kurang karena kita melihat sosial media, kita melihat teman kita, ada peer pressure di sana, dan di mana kita mulai berusaha untuk memenuhi standar yang ada di dunia ini. Namun ketahuilah teman-teman bahwa Tuhan menciptakan kita tidak kurang, tapi Tuhan menciptakan kita dengan kelebihan. Agar lewat kelebihan kita juga bisa menjadi berkat. Dan dengan kekurangan kita pun di sana Tuhan itu kuat. So kelemahan kita maupun kelebihan kita itu semua dipakai buat kemuliaan Tuhan. So hari ini aku mau ajak teman-teman. Yuk kita kembali sama Tuhan. Kalau teman-teman belum pernah mengakui Tuhan dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita pernah jauh hari-hari ini. Dan kalian merasa Tuhan aku mau dekat. Aku mau kenal. Aku mau tahu firman-Mu buat hidup aku. Aku mau tahu kebenaran firman-Mu buat hidup aku. Dan aku mau untuk hidup di dalam jalan-Mu. Dan aku tidak mau untuk fokus kepada apa yang dunia tawarkan. Apa yang dunia entitle kepada hidup aku. Tapi aku mau untuk dikenal sama Engkau Tuhan. Jika hari ini Engkau mau ngambil rekomitmen atau komitmen itu, Engkau boleh taruh tangan kamu di dada kamu, tangan kiri kamu di dada kamu, dan aku akan berdoa buat teman-teman semua yang melakukan hal tersebut. Tuhan, aku berdoa untuk setiap teman-teman yang melakukan action tindakan tersebut hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang jamah hidup mereka, Engkau yang perkuat, Engkau yang equip mereka agar mereka boleh memiliki firman dan pengetahuan akan firman-Mu. Dan mereka boleh berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Mereka boleh bertindak sesuai firman-Mu, mereka boleh menghidupi firman-Mu. Dan kami tahu mungkin hari-hari ini sangat sulit
karena mungkin kami terperangkap di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Engkau hadir di rumah kami masing-masing, di kamar kami masing-masing. Karena itu jamah setiap teman-teman yang menonton, agar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami boleh menghidupi firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, tutup bungkus untuk setiap teman-teman yang mendengar. Biarlah firman hari ini boleh menguatkan, boleh mengingatkan, dan kami boleh bagikan untuk teman-teman kami yang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman, buat teman-teman semua yang mendengarkan, thank you for listening. Jangan lupa minggu depan kita pasti selalu ada online service. Dan buat teman-teman yang belum join Cool, aku mau encourage teman-teman untuk selalu join Cool. Gitu kan, dimanapun kalian berada, selama di CK7, JC maupun Youth, selalu ada Cool every week, every month. So jangan kesepian, jangan sendirian teman-teman, meskipun kita sendirian di rumah gitu kan. Tapi jangan kesepian hari-hari ini, kenapa? 2 bulan lagi kita masuk Natal, dan sayang banget kalau lu Natal sendirian ya gak sih. So find your family, ya aku percaya di JC CK7 maupun Youth CK7 ada keluarga yang menunggu kamu di rumah masing-masing. God bless you, see you next week.